Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ian Aprianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran tahun 2020-2021 pada masa COVID. Nah, pada masa COVID ini, pembelajaran memerlukan 4 unsur komponen penting, yaitu sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Nah, dari keempat unsur ini diharapkan bisa bekerja sama dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Kenapa harus keempat-empatnya? Karena siswa berada di rumah dan guru pun bisa juga berada di rumah atau berada di sekolah. Jadi antara guru dan siswa tidak bertatap muka. Makanya di sini kita memerlukan adanya 4 unsur komponen yang harus bekerja sama. Karena siswa berada di rumah, berarti otomatis harus ada kerjasama antara orang tua dan guru. Nah, guru memantau siswa secara online bisa melalui WA, bisa melalui program atau aplikasi Zoom atau Meet. Nah, sedangkan orang tua mengingatkan anak-anaknya untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi antara keempat unsur ini harus bisa bekerja sama sehingga pembelajaran terhadap anak bisa terlaksana dengan baik. Nah, menurut edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh ada 4 ketentuan. Yang pertama, yaitu memberikan pengalaman belajar bermakna bagi siswa tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum, kenaikan kelas, atau kelulusan. Yang kedua, memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19. Yang ketiga, memberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran dari rumah antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas belajar dari rumah. Nomor 4, yaitu memberikan umpan balik terhadap bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru tanpa harus memberi skor atau nilai kualitatif. Apa itu BDR atau belajar dari rumah? Nah, di sini akan dijelaskan ya bahwa belajar dari rumah itu pembelajaran jarak jauh atau bisa disebut juga dengan PJJ. Nah, PJJ ini ada 2 macam. Yang pertama yaitu daring, yang kedua luring. Nah, daring ini yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan online. Jadi biasanya siswa atau guru menggunakan gadget atau HP maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring. Nah, biasanya ini menggunakan aplikasi Google Meet atau juga bisa aplikasi Zoom. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu pembelajaran dari rumah dengan cara luring atau pembelajaran jarak jauh luring jaringan atau offline. Dalam pembelajaran ini biasanya kita bisa menggunakan media televisi, radio atau modul belajar dan lembar kerja. Kemudian bisa juga menggunakan bahan ajar cetak atau alat peraga, bisa juga dengan media pembelajaran
dari benda lingkungan sekitar ya. Jadi misalkan si anak disuruh menonton misalnya pelajaran PKN. Nah, si anak diberikan tugas, coba kalian nonton berita pada jam sekian. Nah, dari situ si anak suruh merangkum apa isi dari berita tersebut. Nah, jadi itu disebut dengan pembelajaran secara luring. Nah, kegiatan pembelajaran untuk tahun 2020-2021 rencananya di sini akan dibuatkan 5 tahap ya, atau 5 pekan. 5 pekan itu dari mulai pemberian materi, pemberian latihan, dan yang terakhir yang kelima itu bisa dilakukan penilaian atau ujian. Nah, di sini kita buat 5 pekan. Nah, pembelajaran jarak jauh kita anggap 2 jam pelajaran 2 kali 30 menit. Nah, untuk pekan 1 kita buat tatap muka. Jadi biar si anak dan guru saling mengenal terlebih dahulu, yaitu kita menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Kurang lebih bisa dilakukan 5 sampai 10 menit. Gitu. Nah, untuk kemudian setelah kita melakukan di pekan 1 tatap muka dengan siswa, nah rencana pekan 2 dan 3, guru bisa memberikan bahan ajar, link video, pembelajaran, atau sumber-sumber diskusi lain, diskusi antara dua arah ya, antara siswa dan guru bisa melalui grup WhatsApp. Kemudian pekan keempat, kegiatan praktikum, misalnya ada beberapa mapel yang memang harus dilakukan praktek di sekolah, maka nanti akan dibuatkan jadwalnya untuk melakukan pelajaran praktek dalam setiap bidang studi yang diampu. Nah, untuk pekan yang kelima, maka kita akan memberikan kegiatan penugasan atau pengukuran kemampuan dari siswa-siswa tersebut yang selama 4 pekan itu kita beri materi, kita beri praktek. Nah, di pekan kelima ini kita pengen tahu nih kemampuan siswa ini udah sejauh mana dari materi yang sudah kita berikan. Nah, ini untuk contoh pekan 1. Nah, pekan 1 ini kita tadi sudah sebutkan bahwa kita bisa menggunakan aplikasi Zoom kurang lebih 5 atau sampai 10 menit. Jadi masing-masing guru menyampaikan tujuan, KIKD, indikator, skema penilaian atau penugasan dari materi yang akan kita berikan. Jadi setiap guru nanti akan memberikan tujuan dari pembelajaran kita. Nah, kemudian si guru tersebut akan memberikan penjelasan apa aja sih yang nanti akan dipelajari dalam pelajaran ini. Nah, setelah guru melakukan Zoom meeting, maka selanjutnya bisa didiskusikan melalui WA. Nah, diskusi ini berlangsung untuk 2 arah ya, jadi antara guru dan siswa. Lanjut. Untuk pekan 2 dan 3, nah pembelajaran jarak jauh. Tadi kan sudah perkenalan, sudah memberikan gambarannya seperti apa. Nah, di pekan kedua dan ketiga, diharapkan guru akan memberikan materi, menjelaskan isi materi tersebut kepada siswa. Bisa melalui grup WhatsApp, bisa juga melalui Zoom Meeting atau Google Meet. Kemudian dilakukan kembali diskusi 2 arah atau timbal balik antara guru dan siswa. Nah, di sini guru juga harus memfasilitasi siswa dalam pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Jadi pelajaran yang kita berikan ini diusahakan bisa menyenangkan siswa ya. Jadi tidak memberikan tekanan kepada siswa.
Nah, untuk pekan keempat, rencananya ini digunakan untuk melakukan praktek. Karena seperti yang kita ketahui dalam akuntansi keuangan lembaga ini, contohnya dalam kelas ini akuntansi keuangan lembaga. Nah, jadi harus ada prakteknya, karena kalau untuk akuntansi ini tidak bisa hanya belajar materi aja. Jadi si anak harus diajarkan gimana caranya bikin jurnal, gimana caranya memposting dari jurnal ke buku besar, gimana caranya dari buku besar itu si anak bisa membuat neraca, laporan lugi laba, laporan perubahan modal. Nah, dari situ makanya akan dijadwalkan untuk melakukan praktek, dan kemungkinan nanti akan dijadwalkan di sekolah secara bergantian. Oke, lanjut untuk pekan kelima. Nah, setelah melalui tahap-tahap ya, dari pekan 1, pekan 2, pekan 3, pekan 4. Nah, di sini di pekan 5 kita guru akan melakukan penilaian dan melihat gimana hasil pembelajaran siswa ini selama 4 pekan yang sudah dilalui. Ya, dari mulai diberikan materi, diberikan latihan-latihan atau praktek. Nah, dari situ si guru akan memberikan ujian atau memberikan soal-soal dari materi yang sudah kita berikan. Nah, penilaian atau penugasan ya. Nah, penilaian atau penugasan ini yang dinilai yaitu ada aspek kognitif, ada psikomotorik, ada sikap. Jadi kognitif ini berdasarkan kurikulum ya. Jadi yang dinilai yaitu pengetahuan dia selama pengetahuan tentang materi yang sudah diberikan. Kalau psikomotorik itu tentang prakteknya, gimana cara dia menyelesaikan soal-soal, misalnya dalam membuat jurnal, dari membukukan jurnal ke buku besar, kemudian dari buku besar dibuatkan neraca saldonya, kemudian dibuatkan laporan keuangannya. Nah, dari situ jadi yang dinilai psikomotoriknya. Nah, yang ketiga yaitu sikap. Nah, gimana sikap siswa ini pada saat bertatap muka, misalnya di dalam grup WA, di Zoom meeting atau di Google Meet, kita lihat sikapnya dari masing-masing siswa ini. Nah, sikap ini akan menambah nilai plus bagi siswa. Ya, jadi kita harapkan siswa mempunyai nilai kejujuran, kedisiplinan, kerajinan. Nah, itu yang kita harapkan dari siswa-siswa. Makanya di sini dalam pembelajaran daring ini kita berharap ada 4 unsur tadi yang harus benar-benar bisa bekerja sama. Ya, mulai dari pihak sekolah, pihak guru, pihak siswa, dan pihak orang tua. Jadi keempat ini benar-benar kita harapkan bisa bekerja sama, karena si siswa tidak berada di sekolah, siswa berada di rumah. Jadi antara orang tua dan guru kita sama-sama memantau siswanya supaya bisa belajar dengan baik, bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, dan belajarnya pun berjalan dengan lancar. Nah, ini alur komunikasi ya, wali murid atau orang tua yang tadi sudah dijelaskan bahwa ada 4 unsur yang harus bisa bekerja sama: orang tua, sekolah, siswa, dan wali kelas ya. Nah, di sini peran orang tua dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, membantu siswa dalam proses pembelajaran di rumah, mengkomunikasikan kendala di lapangan. Nah, misalnya anaknya nggak bisa download atau nggak bisa apa, nah itu berarti si orang tua harus memberikan
info terhadap gurunya atau terhadap wali kelasnya bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi oleh anak saya seperti ini. Jadi nanti akan dicarikan solusinya seperti apa gitu. Nah, yang ketiga, mengontrol aktivitas pembelajaran di masa COVID. Yang keempat, berperan aktif dan mendukung program pembelajaran di masa pandemi. Jadi benar-benar diharapkan dari orang tua ini ada kerjasamanya dengan pihak sekolah, dengan pihak guru, dengan pihak wali kelas, sehingga anak didik kita bisa belajar dengan baik, bisa belajar dengan nyaman. Oke, jadi untuk pembelajaran di era masa COVID ini atau pembelajaran di tahun 2020-2021 ini mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah memperhatikan apa yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.